Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan adik-adik semua. Dengan saya Meliana Damayanti. Hari ini kita akan bahas lanjutan dari penghapusan tuntutan hukum pidana untuk alasan pemaaf dan penghapusan tuntutan ya. Baik, seperti biasa saya persilahkan teman-teman untuk berdoa dulu. Semoga kita dimudahkan dalam memahami pelajaran kali ini. Ini minta maaf ya, ada background anak-anak. Baik, dua hal yang ingin saya jelaskan dalam materi kali ini adalah pengertian dari tadi ya, alasan pemaaf yang mampu menghapuskan tuntutan pidana, kemudian dasar dari pemaafan dalam sebuah pidana. Nah, pengertiannya adalah baik pembenaran maupun pemaaf gitu ya. Pembenar kita sudah bahas kemarin. Nah, ini terkait pemaaf itu adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang. Gitu. Jadi kalau singkatnya gitu ya, sebenarnya perbuatan ini tuh salah gitu ya. Tetapi karena ada alasan pemaaf hingga akhirnya orang yang melakukannya itu tidak dipidana. Nah, pembagiannya menurut doktrin gitu ya. Dasar pembenar itu sifat melawan hukumnya dihapus dan kesalahannya juga dihapus. Tetapi dalam pemaaf, melawan hukumnya tetap ada, kesalahannya yang dihapus. Gitu ya. Jadi konsepnya kalau dia dengan alasan pembenar, maka sifat melawan hukum maupun kesalahannya dihapus, sementara sifat pemaaf melawan hukumnya, sifat melawan hukumnya tetap ada, tetapi kesalahannya itu yang dihapus ya, karena satu hal ya. Itu yang akan saya jelaskan. Nah, dalam hal ini perbuatan yang dianggap melawan hukum namun unsur kesalahannya dihapuskan atau dimaafkan itu kita lihat di pasal 44 KUHP, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab karena sakit jiwa, idiot atau imbisil. Kemudian pasal 48 KUHP tentang daya paksa dalam arti relatif atau dalam arti sempit gitu ya. Daya paksa memang dia nggak bisa gitu ya. Dia nggak bisa menolak perbuatan itu untuk dilakukan gitu ya. Baik, yang selanjutnya imbisil itu maksudnya ya hampir sama kayak idiot ya, dungu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu fool atau stupid gitu ya. Kemudian pasal 49 tentang bela paksa lampau batas, kemudian pasal 51 ayat 2 melakukan perintah jabatan yang tidak sah, namun yang perintah itu dengan itikat baik mengira bahwa perbuatan itu adalah perintah yang sah. Kemudian tidak ada kesalahan dalam arti material. Nah, pembagian dasar penghapus pidana yang diatur di luar undang-undang berdasarkan keberlakuannya, misalnya hak jabatan dokter gitu ya. Jadi dokter itu punya kewenangan untuk misalnya melakukan karena urgent gitu ya. Karena urgent dia harus melakukan tindakan-tindakan yang memang harus dilakukan untuk menyelamatkan jiwa gitu ya. Karena dia ada sumpah gitu ya. Sumpah
dokter gitu yang mengharuskan dia dalam kondisi apapun dia harus menyelamatkan, yang utama dia harus menyelamatkan jiwa dulu. Kemudian izin korban, misalnya ketika kita lomba bela diri gitu ya, biasanya tinju atau karate gitu ya, itu harus ada persetujuan dari lawan kita gitu ya, dengan saling menundukkan kepala atau saling berjabat tangan gitu ya, menunjukkan bahwa dia rela untuk kita pukul gitu, karena memang olahraganya atau pertandingannya terkait bela diri. Nah, kalau yang berlaku umum, tidak ada sifat melawan hukum dalam arti material atau tidak ada kesalahan dalam arti material. Aufrechtheit Van Allen Scott gitu ya. Jadi memang tidak ada kesalahan gitu. Kalau kita lihat sepertinya dia salah, tetapi ternyata tidak ada kesalahan. Misalnya ini yang biasa dilakukan oleh para tetangga gitu ya. Jadi kalau dia lihat pohon kita itu sudah berbuah gitu ya, sudah berbuah, nah itu banyak. Nah biasanya kita tuh bilang kalau mau ambil aja, kalau misalnya orangnya nggak ada. Nah satu ketika kita pengen banget nih buah gitu ya, kita udah tungguin, tapi ternyata kemudian diambil oleh para tetangga gitu ya. Nah tetangga ini satu sisi terlihat salah ya, karena dia tidak mengambil tanpa izin gitu, tanpa izin dari orang rumah, padahal si orang rumahnya pernah menyatakan bahwa silakan diambil saja walaupun nggak ada orang gitu ya. Jadi di situ terlihat tidak ada kesalahan dalam arti material, karena sudah dia bebaskan gitu ya untuk mengambil buah tersebut. Kemudian apa yang dimaksud tidak mampu bertanggung jawab? Tidak mampu bertanggung jawab itu maksudnya apabila si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat. Ini masuk dalam paksaan gitu ya. Mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Jadi sebenarnya dia dia tuh nggak mau mencuri gitu ya, tetapi dia dipaksa untuk mencuri. Kemudian yang kedua, apabila si pembuat berada dalam satu kondisi yang sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan tidak ada menentukan akibat perbuatannya. Misalnya perampok gitu ya masuk ke sebuah rumah. Nah, kemudian di situ ada anak, istri dan juga suaminya. Nah, suaminya itu diminta untuk mengikat gitu ya, mengikat tubuh sang istri maupun sang anak. Nah, ini kalau enggak dia yang akan ditembak gitu. Jadi dia harus ikat istri dan anaknya. Nah, konsep kemampuan bertanggung jawab seperti yang saya sudah bahas sebelumnya gitu ya. Menurut Van Hemel itu memahami arah tujuan faktual dari tindakannya. Sebenarnya dia bisa diminta pertanggungjawaban kalau dia punya ini gitu ya. Dia tahu arah tujuan faktualnya, kemudian menyadari bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang. Kemudian dia juga terhadap tindakan tersebut dilakukan tanpa tekanan atau paksaan. Nah ini ketika seseorang melakukan, kemudian dia punya tahu arah tujuan dari tindakannya, kemudian menyadari bahwa secara sosial ini dilarang gitu ya, kemudian secara undang-undang juga dilarang, kemudian dia melakukan tanpa paksaan gitu ya, sebenarnya dia bisa kena gitu. Konsep tanggung jawab ini kan seperti yang saya jelaskan minggu lalu mempunyai paling tidak menurut Van Hemel itu mempunyai 3 unsur. Kemudian dalam pasal 44 KUHP BS ini maksudnya barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat.
dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidana. Jadi harus dipastikan nih dia gilanya karena apa gitu. Kalau di lingkungan saya itu ada anak muda, dia usia ya kakak kalian sedikit lah, 22 atau 23, masih muda, anak laki. Dia depresi karena orang tuanya itu sering mengekang dia untuk stay at home gitu ya, sebelum masa COVID gitu ya, sebelum masa COVID. Nah, dia depresi sampai akhirnya secara fisik dia normal gitu ya, punya kaki, punya tangan, penglihatan bagus gitu ya, pendengaran bagus gitu, tetapi jiwanya nggak stabil gitu. Kadang dia bener gitu jalan dari rumahnya ke gang gitu, depan gang sampai jalan raya itu nggak ada masalah, bahkan dia bisa mengendarai sepeda gitu ya, sepeda roda 2 dari rumahnya kemudian keliling kemana gitu ya, dan sampai pulang lagi. Tetapi pada satu kondisi tertentu dia akan labil. Jadi kalau ada toko ya, toko itu misalnya warung-warung sate kecil lah ya, yang dia kalau buka stand gitu ya pas lagi rame kemudian nanti tutup gitu ya, bukan rumah gitu ya tetapi stand. Nah, itu biasanya dia pecahkan kacanya gitu ya, atau dia ambil yang ada disisahkan di stand itu, maka itu kan namanya merusak. Tetapi dia dalam secara sosial gitu ya tidak bisa disalahkan karena jiwanya tadi terganggu gitu, walaupun dia tidak tidak secara full gila gitu ya, tetapi ada kalanya dia labil. Nah, ini kalau misalnya sudah terlalu banyak merusaknya, masyarakat bisa meminta orang tuanya untuk dia jaga sendiri atau dia taruh ke rumah sakit jiwa. Kalau mengganggu banget ya, kalau dia cuman ngerusak itu terus kemudian orang tuanya mau ganti sih nggak apa-apa. Tapi kalau biasanya itu kalau sudah mengganggu, memukul gitu ya, yang menyebabkan seseorang menjadi terluka atau teraniaya, nah ini yang biasanya ada tindakan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, di ayat 2-nya, jika perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai masa percobaan. Ketentuan ayat 2 berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Ya, kemudian pasal 44 ini ada 2 sebab gitu ya. Kalau kita lihat seseorang tidak dapat bertanggung jawab itu karena satu yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan, yang kedua terganggu jiwanya karena satu penyakit. Atau misalnya epilepsi gitu ya. Epilepsi itu atau kita kenal dengan ayan gitu ya. Dia ketika dalam serangan itu dia akan bergerak-gerak gitu ya. Seluruh tubuhnya itu akan bergerak yang dia tidak bisa kontrol. Jadi tiba-tiba dia kolaps gitu ya. Maksudnya terjadi serangan ayan. Nah, dia akan memukul kamu gitu ya. Misalnya di sebelah tuk tuk gitu ya. Dipukul gitu ya. Nah, dia nggak bisa dipersalahkan karena dia dalam kondisi ayan. Seperti misalnya kita juga sedang tidur gitu ya. Kalau tidur di samping temannya gitu, tiba-tiba terpukul karena teman kita itu ngimpi sedang nendang bola atau apa gitu, yang kepukul kita, maka nggak bisa dihukum karena hal tersebut ya. Ya. Kemudian ini jiwa cacat dalam pertumbuhan adalah cacat jiwa secara abnormal ya, yang melekat pada dirinya sejak lahir. Imbisil tadi sama seperti idiot
dungu gitu ya. Bisu tuli sejak lahir. Kemudian terganggu jiwanya karena penyakit. Tadi ya seperti yang saya jelaskan, gila atau epilepsi. Nah, gangguan jiwa dapat bersifat fisik ataupun psikis. Misalnya kecelakaan mobil karena serangan diabetes mendadak atau akibat tak terduga dari reaksi terlambat dari obat tidur. Jadi kalau yang diabetes itu yang saya tahu, ketika dia dalam kondisi gula darahnya tinggi, itu hilang kesadarannya. Hilang kesadarannya artinya dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Misalnya dia sholat, itu zuhur ya sholatnya 2 rakaat gitu ya. 1 rakaat dia bilang udah sholat gitu ya. Nah ini lepas dari hal tersebut. Biasanya misalnya dia mengambil sesuatu gitu ya, ketika dia lagi dalam kondisi gula darah yang tinggi, dia mengambil sesuatu yang dia nggak sadari dia mengambil itu gitu ya, maka itu lepas dari tanggung jawab pidana duit gitu ya, seperti itu. Kemudian dalam pasal 44 Pompe menyampaikan jiwa cacat dalam tumbuhnya dan terganggu jiwa karena penyakit bukan pengertian dari sudut kedokteran, tetapi dari pengertian hukum. Jadi secara hukum gitu ya. Jadi kita bisa lihat senyatanya dia gitu ya. Kemudian hal yang harus ditinjau menurut Adami Ghazawi bukan semata-mata keadaan jiwa si pembuat, tetapi bagaimana hubungan jiwa si pembuat dengan perbuatan yang dilakukan. Dia sadar apa enggak dengan perbuatan tersebut. Ini masih teori ya, jadi teman-teman itu harus mengkaitkan teori ini dengan yang terjadi di masyarakat agar mudah kita indrai, kita kenali gitu ya, apa yang dimaksud di pasal 44 ini. Hal yang harus diteliti dalam putusan hakim terkait hal ini, yang pertama, apakah pelaku menunjukkan perkembangan kejiwaan yang tidak sempurna atau mengalami gangguan kejiwaan. Jadi dia perkembangannya atau memang sudah ada gangguan gitu. Nah, ini harus dibuktikan. Kemudian yang kedua, apakah tindakan pidana yang dilakukan sebagai akibat dari nomor 1 gitu ya, merupakan hubungan kausal sebab akibat antara penyakit dan tindakan. Kemudian yang ketiga, apakah atas dasar hal tersebut di atas, pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan harus dikesampingkan gitu ya. Jadi benar-benar ketika seseorang itu melakukan kesalahan, dilihat dia waras atau enggak gitu. Makanya kan kalau dalam sidang itu akan ada pertanyaan, Anda sehat gitu ya, saudara sehat secara fisik maupun psikis gitu ya. Kalau dia bilang sakit, maka nggak bisa diteruskan pemeriksaan dalam persidangan tersebut ya, karena nanti takutnya labil seperti ini, tidak bisa dipegang. Nah, untuk menetapkan ada atau tidaknya hubungan keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan, itu wewenang hakim. Nah, hakim dalam persidangan itu butuh kejelian yang luar biasa untuk bisa memastikan orang ini memang terganggu jiwanya atau tidak. Terutama dalam kasus-kasus korupsi itu ya, misalnya kayak anggota DPR yang waktu itu korupsi gitu ya, dia mengaku sakit gitu ya, kemudian ditaruhlah ke rumah sakit gitu ya, tetapi kemudian 2 hari dia sehat gitu ya, maka ketika dia sehat langsung ditarik lagi oleh hakim untuk melakukan persidangan ataupun dipidana gitu ya, diamankan oleh penyidik maupun penyelidik ya. Nah, ini kasus-kasus korupsi itu banyak yang orang tersangkanya itu tiba-tiba gila, menghindari pidana. Kemudian kalau Simon memberikan pendapatnya gitu, bahwa seorang ahli jiwa harus juga memberikan satu keterangan tentang ada atau tidaknya
pertumbuhan yang tidak sempurna atau satu gangguan penyakit pada akal sehat seseorang. Akan tetapi, nih ya, catatannya, hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti nasihat yang ia terima dari seorang ahli semacam itu. Jadi ahli dokternya itu menyatakan kalau secara pemeriksaan psikologinya dia normal, tetapi ada hal-hal tertentu yang menyebabkan gitu. Misalnya catatannya seperti itu. Jadi nanti kalau kalian mencoba tes psikologi gitu ya, dipelajari dulu gitu ya, tes-tesnya bentuknya seperti apa, karena itu ada saya lupa namanya, ada tes yang dia penjumlahan angka yang mudah, misalnya 7 tambah 8, 8 tambah 9, 3 tambah 4 gitu ya, tapi ditulisnya buntutnya aja, misalnya 7 tambah 9 kan 16, kita tulis 6-nya aja. Dan itu banyak gitu ya, baik dari lajurnya maupun dari kolomnya. Nah, kita akan dilihat secara apa ya, kalau dalam tekanan itu kita bisa dalam kestabilan itu di angka berapa, angka yang normal itu sekitar 20 baris gitu ya, 20 baris, tapi kalau kita lagi konsentrasi itu bisa sampai 40 atau 60 baris gitu ya. Jadi kalau kurang dari 20 baris biasanya ujiannya tidak diteruskan, jadi gagal gitu karena dia nggak kuat terhadap tekanan. Tetapi kalau garisnya itu landainya sama gitu, sekitar 20 baris gitu ya, maka ini disimpulkan bahwa dia mampu bekerja di bawah tekanan gitu, karena kalau kita kerja itu kan pasti ada tekanan-tekanan khusus gitu ya terhadap pekerjaan kita. Nah, dasar penghapus tidak tertulis itu ada dasar pemaaf tadi ya, tidak ada kesalahan, kemudian error in facti, kesesatan mengenai fakta gitu ya. Faktanya kelihatannya dia mengambil barang orang lain, senyatanya itu adalah barang dia gitu ya. Kemudian error in juris gitu ya, disangka dia melakukan kejahatan, ternyata belum ada undang-undangnya kayak yang dilakukan oleh, kalau nggak salah itu Raffi Ahmad gitu ya. Raffi Ahmad itu dia mengkonsumsi obat yang ternyata obat itu belum diidentifikasikan secara undang-undang, maka dia lepas gitu ya. Cuman dihimbau untuk tidak mengkonsumsi obat tersebut lagi karena obat tersebut ada kandungannya yang menyebabkan dia kecanduan. Karena dia kan harus performa terus ya, harus dalam kondisi fit selama beberapa waktu gitu ya untuk show-nya dia. Tetapi ini berdampak kepada pengkonsumsian obat yang terus-menerus yang membuat dia nanti sakau gitu, kecanduan dan menyebabkan akibat lainnya gitu. Tetapi dia sempat lolos gitu ya, Raffi Ahmad itu lolos karena tadi obat yang dia konsumsi itu ternyata belum diidentifikasikan dalam undang-undang di Indonesia. Kemudian alasan pembenar tidak melawan hukum, ini sudah kita bahas ya, hak mendidik, tindak medis, dan juga persetujuan. Perbedaan dasar pembenar dan pemaaf terkait masalahnya, penyertaannya. Misalnya salah satu peserta memiliki dasar pembenar, maka perbuatan peserta yang lain yang dibenarkan secara kolektif. Gitu ya. Namun dasar pemaaf hanya dimiliki peserta yang punya dasar pemaaf individual. Jadi kalau dasar pembenar misalnya seseorang itu melakukan tugas karena jabatan gitu ya, tugas karena jabatan, dia harus menembak A. Nah, ini dilakukan oleh banyak temannya. Maka kalau A itu menembakkan ke C, kemudian B juga menembakkan ke C, maka ketika
ketika A itu lepas dari tuntutan terkait penembakan terhadap B, penembakan terhadap C, demikian juga B gitu. B bisa lepas tanggung jawab terhadap ada faktor alasan pembenar gitu dari tindakan yang dia lakukan terhadap C. Tapi kalau pemaaf, dia harus dilihat person to personnya, orang per orangnya gitu. Jadi misalnya A itu gila, yang satunya enggak gitu. Misalnya ada pemukulan massal gitu ya, pemukulan pencurian sesuatu, pencurian motor aja, kemudian dipukul massal. Nah, yang mukul itu ternyata ada yang orang gila. Nah, yang orang gila ini lepas dari tuntutan karena dia gila gitu ya. Ternyata sementara yang lainnya waras gitu, sehat. Kemudian dia punya akal yang sempurna, maka ya dia kena yang hukumannya gitu ya. Kemudian bunyi putusan hakim itu nanti lepas atau bebas. Ya. Kemudian penggunaan dasar penghapusan pidana pada situasi di mana sebenarnya ada dasar penghapus. Misalnya bela paksa terhadap bela paksa. Maksudnya bela paksa gitu. Jadi kalau bela paksa itu kita membela diri untuk kondisi yang terpaksa. Itu ya. Demikian sekiranya penjelasan saya hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham, gunakan forumnya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.